Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan memberikan beberapa video terkait dengan presentasi kelompok-kelompok CGP atau calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Cilacap, terutama di Hotel Dafam. Di Hotel Dafam Kabupaten Cilacap ya. Ini video-video ini saya ambil dari kegiatan Lokakarya 1. Jadi kegiatan Lokakarya 1 itu di sana yang pertama adalah ada pembukaan gitu ya, ada perkenalan setiap anggota-anggota kelompok, lalu ada sedikit permainan juga gitu ya, ice breaking, lalu juga ada penampilan-penampilan materi. Nah di sana juga kami diminta untuk membuat kelompok-kelompok kecil, di mana nanti setiap kelompok-kelompok kecil tersebut mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi kami diminta agar mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Nah ini adalah video hasil diskusi setiap kelompok kami terkait dengan Lokakarya 1 kegiatan CGP dalam pendidikan guru penggerak, dalam program pendidikan guru penggerak pada tahun 2020. Nah ini adalah videonya, silahkan disaksikan sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, kemudian Bu Ilawati dan Bu Nurjana. Di sini kami mendapatkan kategori yang pertama yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Nah, di sini apa saja yang tadi kan kompetensi apa yang harus dimiliki, kami coba petakan di sini. Kompetensi yang dimiliki diantaranya adalah yang pertama adalah reflektif dulu, ya. Refleksi ya. Kenapa ini penting? Karena nanti dengan bisa kemampuan kita untuk reflektif ini kan nanti kita bisa tahu kekurangan kita apa, sehingga nanti bisa memperbaiki diri. Kemudian kalau memang itu juga dijadikan suatu tantangan ya tentunya ya. Kemudian kalau ada kelebihannya ya, artinya ada hal-hal yang lebih, nah ini bisa dikembangkan lagi, dioptimalkan. Contohnya apa? Tindakan reflektif itu adalah yang pertama dengan introspeksi diri, kemudian bisa dengan meminta saran dari rekan-rekan sejawat ya, dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian kompetensi yang lain adalah kemampuan kolaboratif ya, bekerja sama dengan orang lain. Nah, karena ini sangat penting karena tanpa orang lain seperti tadi juga ketika kita diminta untuk berkelompok, kita tanpa orang lain itu untuk mencapai tujuan tentunya berat ya, harus ada kerjasama dengan orang lain sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Ini juga untuk efisiensi ya, agar mudah tercapai tujuan. Kemudian berikutnya, contohnya adalah bekerja sama yang mungkin skalanya kecil di sekolah adalah bekerja sama dengan MGMP sekolah. Kolaboratif yang lainnya, kalau kita sebagai guru biasanya kita kerjasama juga dengan wali kelas, kemudian guru-guru yang lain juga ya, ini bisa dilakukan. Kemudian berikutnya adalah kompetensi mandiri ya. Mandiri. Jadi ketika kita melihat bahwa kita mau mengembangkan orang lain, tentunya kita melihat ke diri kita sendiri dulu. Kita harus punya kemauan dulu ya, keinginan kuat untuk sadar ya bahwa kita harus belajar sendiri dulu, baru kemudian kita bisa mengembangkan orang lain. Jadi ya contohnya tentunya adalah belajar dulu sendiri. Nah, apa yang kita perlukan, dan nanti setelah itu baru kemudian dikembangkan ke orang lain. Kemudian yang lainnya adalah kreatif ya. Nah, ketika mau mengembangkan orang lain, kita harus bisa kreatif ya. Jadi dimulai dengan diri sendiri. Misalkan kenapa ini penting? Tentunya kita kalau mau mengajak orang lain juga kita memilih sesuatu yang bisa menarik, sesuatu yang cocok nantinya dikembangkan di orang lain juga. Ya, jadi ini misalkan saya mau mengajak orang lain juga nantinya, ini apa ya kira-kira yang cocok dengan mereka, sama juga dengan kita ketika mau melakukan aksi nyata kan yang cocok apa ya, kita harus bisa lebih kreatif. Nah, contohnya yang paling mudah adalah misalkan kita
menciptakan media pembelajaran yang menarik dulu. Nah, nanti setelah itu, nah kita bisa mengajak orang lain juga untuk mengikuti, membuat media pembelajaran yang menarik yang sama dengan yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah inovatif ya. Inovatif ini sesuatu hal yang baru, biasanya ini juga akan menarik ya untuk bisa mengembangkan orang lain. Nah, ini kalau di sini inovatif tentunya penting tadi karena sesuatu yang baru ini kalau di pemikiran Ki Hajar kan kita ada kodrat zaman ya, jadi kita akan mengikuti sesuatu yang baru terus ya. Nah, contohnya adalah kalau inovatif ini untuk mengembangkan inovatif ini biasanya di sekolah mungkin diadakan suatu pelatihan pada atau kita sebetulnya agak ini ya berkesinambungan dengan yang mandiri juga mengikuti suatu pelatihan aplikasi yang baru di luar. Nah, ini nanti bisa mengembangkan kita bisa menciptakan apa disesuaikan juga dengan apa yang ada di sekitar kita. Berikutnya lagi mau ganti ya. Ini harus buka contekan. Iya. Selanjutnya kemampuan berpihak pada murid. Jadi ketika kita melihat potensi diri kemudian mau mengembangkan orang lain, satu sebetulnya ketika menjadi guru penggerak adalah orientasinya kita selalu adalah siswa. Jadi apa yang kita lakukan tentunya arah tujuannya adalah nantinya berpihak untuk kebaikan siswa-siswa kita. Jadi contohnya berpihak pada murid adalah tadi kalau sudah mau menerapkan media pembelajaran yang menarik, ini juga memilih yang cocok untuk siswa kita sebetulnya apa. Jadi ada keberpihakan kepada siswa-siswa atau murid kita. Berikutnya di sini ada religius ya. Religius, kenapa religius itu perlu? Jadi di sini ketika kita mau mengembangkan diri, ada kemudian kita nanti menetapkan sesuatu, jadi ada unsur kita harus menjadi seseorang yang bijaksana. Nah, kebijaksanaan itu lahir dari kalau orang yang religius mungkin nantinya kita juga apa ya istilahnya ada pertimbangan-pertimbangan lah ya secara dari sisi agama bagaimana kita bertindak ya, apakah ini menyalahi norma agama atau tidak. Nah, ini menjadikan dasar agar kemudian kita bisa bertindak dengan lebih bijaksana. Maka di sini kelompok kami tuliskan kita harus guru penggerak itu harus memiliki kompetensi religius sehingga nanti bisa menciptakan kebijaksanaan ya. Jadi di sini kalau ada semacam konflik di sekolah begitu ya, nanti bisa memecahkan masalahnya dengan lebih bijaksana. Kemudian karena kita bagaimanapun juga punya tata aturan ya, ketika kita mengembangkan diri dan orang lain kita harus disiplin. Di sini sebelah ini ya ada kepentingan disiplin karena kita tidak mungkin, kenapa penting, karena kita tidak mungkin menabrak tata aturan yang ada ya, sehingga ya contoh realnya kita mentaati tata aturan kode etik yang ada di sekolah ataupun organisasi profesi kita. Mungkin itu ya. Kalau yang adaptif tadi kaitannya dengan kolaboratif. Tadi ketika kolaboratif contohnya adalah di sini ada kerjasama dengan MGMP. Nah, ini turunannya adaptif adalah ketika kita mau mengembangkan diri, apa yang sudah kita peroleh dari luar. Misalkan kalau di tingkat SMP kita ada MGMP kabupaten, kemudian kita bawa apa yang kita dapat dari MGMP kabupaten itu untuk diaplikasikan di MGMP sekolah seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Silahkan barangkali ada kritik dan masukan saran. Monggo. Baik, matur nuwun. Pak Yofi, satu aja silakan. Ya. Pembelajaran yang kreatif itu maksudnya apa?
media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang sudah ada di lingkungan sekolah Ibu kira-kira apa saja gitu biar kami nanti di sini belajar juga gitu. Contoh media pembelajaran yang mungkin dapat diterapkan di sekolah kami juga Bu. Kalau ini belajar dari pengalaman yang sudah saya lakukan ya, ini selama PJJ jarak jauh. Kebetulan saya mengikuti Pak Mufid sudah lama, maksudnya di YouTube-nya. Nah, saya mengambil share screen-nya screen saver ya Pak Mufid. Jadi saya belajar dari tutorialnya Pak Mufid membuat PowerPoint, kita ubah ke video. Tapi ketika diubah ke video itu wajah kita ditampakkan di depan PowerPoint-nya. Jadi sambil menerangkan layar di belakang saya, wajah saya tampak. Jadi satu menjawab kerinduan anak-anak pada saya. Itu BR. Karena pengen ketemu gitu. Jadi tidak hanya lewat classroom. Kalau lewat classroom mukanya gurunya nggak kelihatan gitu, nggih. Ya, muka gurunya nggak kelihatan dua. Terus setelah itu saya berdiri di depan kelas, terus bukan di depan kelas, di depan teman-teman saya. Terus saya presentasikan, ayo teman-teman kita belajar bareng. Nah itu mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain, tapi juga ada unsur kreatifnya. Kreatifnya itu saya belajar, walaupun itu sudah ada, itu bukan inovatif, itu kreatif. Karena itu saya nyontoh dari Pak Mufid. Tapi tetap kreatif Bu. Saya nyontoh dari Pak Mufid. Saya juga sama Bu, nyontoh Bu. Jadi Pak Mufid pakai Bandicam, saya juga pakai Bandicam. Iya. Saya juga meniru dari. Baik. Wila, matur suwun dari kelompok 1, presentasinya luar biasa dari bahkan bercabang-cabangnya ternyata tidak saya panjangkan. Ternyata kompetensi diri itu luar biasa sekali, banyak sekali hal yang harus kita penuhi, bukan harus sih maksudnya, tapi setidaknya dari sampel ini itu sudah kayaknya sudah mewakili semua deh. Kalau mau nambahin, aku harus nambahin sisi walau kurang tambahin ya, saya sudah mencakup semuanya. Itu sudah bukan lagi percabangan, itu sudah menggurita. Jadi terima kasih untuk presentasi kelompok 1, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, efektivitas waktu, kesepakatan kita tadi tepat waktu. Sekarang posisinya 11.47. Kita masih 3. Saya anggap 15 menit, maksimal 4 menit ya. Nanti saya kurang 2 menit. Ya. Oke ya. Sip. Ada kode mungkin. Silakan. Ya. Kelompok 2. Pak Eko sini. Langsung monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu pendamping dan teman-teman semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Kelompok 2 kebagian untuk yang nomor 2, yaitu memimpin kompetensi memimpin pembelajaran. Untuk kelompok 2 ini simpel sekali, hanya ada dua kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi yang harus dimiliki. Pertama adalah kompetensi kemampuan pengelolaan kelas. Maaf, lupa. Kompetensi pengelolaan kelas. Di dalam kompetensi pengelolaan kelas di sini itu meliputi ada kompetensi bagaimana kita menggunakan metode pembelajarannya, cara memilihnya, kemudian tidak hanya metode pembelajaran saja, tapi juga apa yang ada di dalam kelas itu semuanya, termasuk anaknya. Dalam mengelola anak, misalnya ada anak yang biasanya kan tidak semua anak sama, ada yang kelas kurang, menengah, ataupun yang lebih. Nah, dari pengelolaan itu kita juga harus bisa mengelola. Misalnya seperti tadi yang Pak Mufid contohkan, ada penyelesaian soal pun harus kita bedakan seperti itu. Jadi ada yang kelompok yang ini 10 soal, yang ini 5 soal, yang ini cuma 2 soal. Jadi menjadikan anak tidak tertekan, beratnya beban pengerjaannya berat sekali. Jadi situ kita termasuk sudah mengelola pengelolaan kelas. Selain juga harus bisa memilih metode-metode pembelajaran yang tepat. Kemudian yang kedua, kompetensi keterbukaan. Di sini kompetensi keterbukaan meliputi di dalamnya itu ada memunculkan atau mempunyai percaya. Di dalam keterbukaan pasti kita akan percaya, kita membuka diri, kita tidak menutup diri. Kalau kita membuka diri, otomatis kita akan peduli dengan orang lain, kita akan menghargai, akan peduli. Kemudian dengan terbuka pasti kita akan melakukan kejujuran. Ya, dengan keterbukaan pasti kita akan melakukan kejujuran. Nah, kemudian yang kedua, kompetensinya cuma 2 saja, simpel. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kompetensi itu penting.
Yang pertama, kompetensi pengelolaan kelas dan keterbukaan itu sangat penting sekali karena dua hal ini adalah saling berkaitan. Pentingnya karena kalau kita mengelola kelas dengan baik, kita terbuka, otomatis dan nanti poin yang pertama di sini akan bisa mewujudkan situasi belajar yang nyaman, aman bagi para peserta didik. Jadi dengan kita bisa mengelola kelas, mampu mengelola kelas dengan baik, baik anaknya ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan kelas, kemudian kita terbuka, otomatis akan tercipta suasana belajar yang aman, nyaman. Kemudian contoh-contoh atau implementasinya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti tadi sudah dicontohkan, yang berdiferensiasi, kita tahu tidak ada anak yang sama, ya, tidak ada anak yang sama. Mereka punya kodrat yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya keberagaman ini, itu bisa kita harus bisa menguasai keberagaman itu, menyesuaikan dengan kondisi anak-anak tersebut. Sebagai contoh tadi untuk penyelesaian soal ada porsinya masing-masing. Kemudian misalnya antara kelas yang satu dengan kelas yang lain mungkin perlakuan metode belajarnya pun berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua, outdoor study. Outdoor study ini digunakan atau dilakukan tidak harus jauh, cukup di lingkungan sekolah juga bisa. Syukur-syukur kita memprogramkan outdoor study itu 1 bulan sekali misalnya di kelas itu. Minggu terakhir kita pasti outdoor study, sehingga pada saat minggu terakhir anak-anak itu kayaknya sudah wah nanti mau outdoor study nih, jadi ada semangat tersendiri bagi anak itu. Kemudian pemilihan topik yang sudah disediakan guru oleh kelompok. Nah di sini ini yang nantinya untuk yang poin 3 pemilihan topik sebagai contoh konkret seperti tadi yang sudah dibagikan di kelompok kita. Tadi kan kita punya 4 poin. Ada 4 poin, yaitu tadi ada mengembangkan diri, memimpin pembelajaran dan seterusnya. Ini tidak mengikuti yang C. Tapi kalau yang mengikuti C, caranya adalah misalnya misalnya tadi membagi kelompoknya kita, silakan siapa yang mau memilih poin 1, silakan siapa yang poin 2, silakan poin 3, seperti itu. Nah, itu saja untuk presentasi kelompok 2. Silakan mungkin ada yang mau bertanya, nanti teman kelompok bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Kompetensi memimpin pembelajaran. Jadi memimpin pembelajaran tentu Bapak dan Ibu dengan segala modal yang ada, menyesuaikan kondisi yang ada pasti berbeda antara yang tadi di satap dengan di non satap. Pasti memimpin pembelajarannya pasti berbeda, tidak mungkin menyamakan. Bisa jadi kalau dari UAS outingnya ke gunung, tapi yang di gunung pasti tidak mungkin ke gunung outingnya. Outingnya berarti mungkin turun ke laut, mungkin. Sehingga pasti berbeda. Outing kelas misalkan, besok kita outing kelas ke hutan, padahal kemarin di satap. Yes, dia nggak ada antusiasnya sama sekali. Besok mari kelas, hati yo, nanti. Jadi berbeda, tapi kalau yang di area bawah mungkin besok kita outing ke area hutan ya, pasti semangatnya berbeda. Jadi Bapak dan Ibu punya kompetensi memimpin pembelajaran disesuaikan, tidak mungkin sama di daerah ini dengan daerah yang lain. Semua kondisional dan pasti intinya Bapak dan Ibu memberikan variasi-variasi, memberikan pelayanan kepada anak-anak agar lebih baik. Itu oke? Tidak ada masukan lagi, oke? Langsung ke kelompok. Oh, boleh silakan. Ya, Bu Stuti, bagi tipsnya dong biar bisa presentasi sebagus itu. Oh iya. Itu bukan kayak peserta tapi kayak mentor. Keren. Yang pas itu presentasi di Pikun juga kan bagus banget gitu. Tentu saya orang lapangan, Mbak. Orang geografi, orang lapangan, jadinya cara bahasa Cilacap dua apa ya? Jam terbang juga ya, Bu ya. Terus maksudnya. Bagus gitu, tegas bagus gitu. Tapi mungkin bisa tipsnya nanti di lain Capri ya. lain waktu kita next ya. Kayaknya toh Bu, jadi kan tadi contoh-contohan menjadi apa tadi? Gimana? Tadi ada buat tadi pada saat menggambar awal tadi pagi Ibu menggambar apa? Boneka. Nah, bisa jadi nanti Sailorman-nya akan berubah menjadi batu nanti kan? Saya membuat Sailorman menjadi batu. Gitu oke? Terusan. Lanjut ke yang ketiga. Berapa menit Pak tadi 2 ya?
Apa maksimal presentasi itu 4 menit maksimal Pak? Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Yogi dan dengan Bu Tias ya. Di sini kami kebagian dengan memimpin manajemen sekolah. Kategori memimpin manajemen sekolah yang utama guru penggerak dan kepala sekolah. Nah, ini memiliki manajemen yang mungkin berbeda ya. Kompetensinya terutama yang harus dimiliki guru penggerak maupun kepala sekolah. Dan yang akan kami jelaskan adalah guru penggerak terlebih dahulu, yaitu jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan ini wajib dimiliki oleh guru penggerak maupun kepala sekolah. Lalu kemampuan berbahasa, artinya kemampuan berbahasa ini misalkan seperti Pak Mufid berada di kerumunan orang Cilacap harus bisa berbahasa ngapak gitu kan, jadi mudah diterima oleh audiens, itu mudah diterima. Seperti Bu Wiwik misalkan juga menerangkan pasti mudah diterima. Kalau misalkan berbahasanya orang daerah saya itu banyak bahasa Sunda, jadi kita itu tidak selalu berbahasa Indonesia, karena kadang wali murid itu kadang kok nggak paham ya dengan bahasa-bahasa yang tingkat tinggi, mereka lebih paham dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Lalu motivator, kita juga perlu menjadi motivator dengan membuktikan misalkan praktek budaya belajar ya yang menyenangkan, misalkan seperti itu. Dengan budaya belajar yang menyenangkan pasti akan termotivasi. Lalu yang keempat, aktif berkolaborasi. Jadi kita itu harus aktif bekerja sama, aktif saling memberikan pendapat, bertukar pikiran, memberikan saran, kritik. Nah, lalu yang kelima juga sebagai pendukung. Nah, ini nih yang penting, guru penggerak itu sebagai pendukung kepala sekolah di sekolah ya. Lalu pentingnya kenapa kok jiwa pemimpin, kemampuan berbahasa, motivator, aktif berkolaborasi ini penting? Karena untuk mencapai misi sekolah kita untuk mencapai visi sekolah kita diperlukan misi. Nah, dalam menjalankan misi kita perlu kompetensi. Jadi guru penggerak ini harus memiliki kompetensi dalam menjalankan misi. Jadi mendukung kepala sekolah untuk mencapai visi sekolah. Contoh penerapannya lesson study misalkan. Dalam lesson study, guru penggerak sebagai contoh pembelajaran yang menyenangkan berpihak pada murid. Jadi guru-guru yang lain terimbas. Hasilnya mereka akan, oh iya paham, ternyata berpihak pada murid itu lebih menyenangkan daripada berpihak pada guru atau mengikuti keinginan gurunya saja. Lalu yang kedua, pada saat pertemuan wali murid, kita juga perlu sebagai narasumber minta izin ke kepala sekolah, Pak atau Bu, misalkan kepala sekolahnya Ibu atau Bapak, izin saya ingin menjadi narasumber agar memberikan sedikit ilmu pengetahuan yang saya miliki agar saya bisa transfer kepada wali murid bahwa pembelajaran dengan berpihak pada murid itu penting. Lalu saat rapat guru atau pembinaan kepala sekolah, di sini juga guru perlu selalu memberikan ide yang kreatif. Jadi jangan sampai guru penggerak itu ketika ada rapat tidak bertanya sama sekali, hanya jadi bawang kondong, atau ketika ada yang berpendapat cuman iya ikut kepala sekolah bilang gini ikut, tidak memberikan ide yang kreatif. Ide yang kreatif itu misalkan contoh dalam akan mengadakan pertemuan wali murid. Idenya seperti apa? Nah, kebetulan di daerah saya itu wali muridnya kebetulan banyak yang orang-orang yang pendidikannya itu hanya sekedar sampai SD. Jadi mereka kalau misalkan ditampilkan dengan bahasa yang tinggi itu tidak dimengerti. Tetapi kalau ditampilkan dengan video mereka lebih paham. Ditampilkan dengan gambar mereka lebih paham. Jadi cara menyampaikannya itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tampilan yang mudah dipahami, itu pasti wali murid akan lebih senang. Misalkan dalam memberitahukan pembelajaran jarak jauh seperti itu perlu adanya kreativitas dalam menyampaikan seperti itu. Lalu teladan kedisiplinan mengerjakan tugas. Sekalipun kita banyak tugas sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, nah tugas-tugas tersebut di sekolah pasti diminta untuk penilaian kinerja kepala sekolah, misalkan seperti mengumpulkan administrasi seperti RPP ya Bu Tias ya, seperti RPP perangkat pembelajaran itu yang menumpuk tinggi. Nah itu kita juga perlu disiplin. Jadi contoh misalkan besok tanggal 5 harus kumpul, sebelum tanggal 5 usahakan calon guru penggerak jadikan. Ya, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, matur suwun dari kelompok 3 memimpin manajemen sekolah. Betul, tadi dari mulai ada ide kreatif karena guru penggerak apapun itu yang di posisi guru penggerak itu semuanya guru. Belum ada guru penggerak yang kepala sekolah. Atau tidak ada karena memang difokuskan Bapak dan Ibu nantinya memang ke arah sana. Bapak dan Ibu harus mendobrak, harus menggerak. Tidak mungkin dirapat gang G terus apalagi G-nya tidak mudeng. Dia tetap kreativitasnya harus ada dan di situ memang harus berbeda Pak, karena Bapak dan Ibu diciptakan untuk menjadi pendobrak di sekolah, menjadi penggerak di sekolah. Pasti yang saya tanamkan bahwa otak kita harus mulai ke arah yang lebih kreatif, berbeda dengan yang lain, berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Gitu nggih? Matur suwun dari kelompok 3. Presentasinya luar biasa. Kelompok keempat, kelompok terakhir. Bareng nggih, karena ini bentuknya landscape dan lumayan baik. Betul. Terima kasih. Silakan. Mungkin yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Langsung saja ya Bapak Ibu. Kami dari kelompok 4 awalnya masih terjadi perdebatan. Ketika mau ngambil satu program ternyata Bu Anita saya nggak gitu. Sehingga akhirnya kita memunculkan program gitu ya. Itu karena beragam ya. Yang mungkin kita ketahui di sekolah masing-masing untuk program manajemen program pengembangan sekolah gitu. Dari sekolah saya itu program penghijauan di sini untuk kompetensi yang sudah dimiliki atau hal yang sudah dimiliki itu penghijauan itu sudah menjadi visi sekolah. Kemudian juga di dalam RKS dan RKT sudah ada program untuk peduli lingkungan dan program itu disosialisasikan kepada orang tua murid. Kemudian kenapa itu penting? Karena di sekolah kami itu lingkup areanya terbatas sehingga untuk menanam tanaman keras itu tidak memungkinkan sehingga di sini penghijauannya memang dibutuhkan sekali agar murid bisa belajar secara nyaman karena kalau tidak ada tumbuhan itu memang gersang sekali. Kemudian contoh pelaksanaan program yaitu gerakan menanam di sekolah yang dilakukan oleh murid ini melalui guru prakarya ya. Guru prakarya untuk membuat tanaman dalam pot tabur. Ini berhasil berkat dukungan dari orang tua murid. Kemudian program yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Anita. Ya, ini program saya karena saya nggak mungkin penghijauan ya karena sudah hijau banget. Betul. Maka yang program kebetulan kami mendapat alat sablon dari pemerintah lengkap dan alat memasak juga lengkap gitu di sekolah. Jadi kami membuat program keterampilan sablon dan memasak di sekolah. Alhamdulillah lengkap sekali alatnya. Jadi setiap Sabtu kita ada kegiatan seperti ini dulu, tapi sekarang kacau sejak pandemi. Kenapa itu penting? Penting sekali karena akan menggali bakat dan potensi anak di bidang kewirausahaan yang akan membuka jalan atau peluang usaha di kemudian hari. Karena tingkat pendidikan di sana masih rendah, lulusan SMP itu masih jarang yang melanjut ke sekolah SMA. Mereka ikut orang tuanya ke kota gitu ya Bu. Jadi kalau mereka punya bakat seperti ini atau keterampilan ini setidaknya ada peluang untuk mereka ke depannya. Kemudian melatih anak untuk mandiri, bekerja keras, pantang menyerah. Kemudian anak akan lebih kreatif dan inovatif mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Sementara contoh implementasinya kami sudah membuat sablon pada kaos bahan map dan amplop. Jadi amplop yang saya gunakan itu hasil sablon anak. Kemudian memasak, kita membuat kue-kue kering dijual di toples, itu sudah sampai dijual, di tahap dijual. Kemudian jamu tradisional karena bahannya melimpah kayak kunyit, jahe itu melimpah, jadi kita membuat jamu ini. Kemudian membuat selai dari kulit pisang, membuat keripik kulit melinjo, ini semua sudah pernah dijual. Kulit pisangnya Bu, kulit pisangnya kita, iya. Kulit pisangnya, kemudian keripik kulit melinjo ini sudah dijual sama anak. Biasanya kalau ada kegiatan, kita membuatnya kalau ada kegiatan seperti rapat wali murid, acara Agustusan itu ramai Bu di sekolahan, jadi kayak event tahunan gitu. Pada wali murid kita jual di sana.
Kemudian ada event-event besar di masyarakat kayak ada Maulid Nabi segala macam, kita juga alhamdulillah responnya bagus. Terus dari orang tua juga bagus karena melatih anak. Jadi kalau lebaran anak sudah bisa bikin kue sendiri katanya, biarpun bentuknya kayak gitu pasti sudah mulai memiliki bakat. Seperti itu ada yang ada di program yang ada di sekolah sana. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi keempat ini kelihatannya yang paling paling luas, karena kategorinya adalah memimpin pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah tentu erat kaitannya dengan local wisdom atau budaya yang ada di sekitarnya. Tidak mungkin penerapan hijau-hijau diterapkan di di SMP di dekat laut, pasti berbeda. Tidak mungkin. Bahkan tadi kalau mungkin di tempatnya Bu Sri, saya sudah ke sana, kayaknya benar tadi Bu, penanaman pohon keras kayaknya nggak bisa karena tanahnya kayaknya nggak ada deh Bu, kami dicor jadi Bu, saya melihatnya sepintas, maksudnya hampir saya di sana itu tidak menginjak tanah lemah itu tidak, tapi yang saya injak adalah ya bentuk gini, bentuk bentuk sudah semen. Jadi sangat bertolak belakang dengan yang di Cimanggu tadi pasti. Jadi kalau misalkan kelompok 4 ini ada 4 orang, saya yakin juga menerapkan 4 program. Saya yakin karena benar-benar budaya masing-masing tidak bisa disatukan. Nggak bisa itu best practice di tempatnya Bu Sri, tidak mungkin bisa di Cimanggu sana. Kalau saya tadi simpulkan di tempatnya Bu Sri mungkin vertical garden bisanya, makanya penghijauan yang ke atas pasti ada tanaman pot-pot yang dinding biar kelihatan hijau, tapi posisinya tidak membutuhkan tanah yang banyak, tapi tetap terlihat hijau. Kalau di Cimanggu ya nggak ngapain juga mau dan itu tadi sangat bagus menurut kami, membawa kompetensi ke anak dengan membawa sablon, membuat kue, sampai dengan mencoba menggali potensi yang ada, jamu-jamuan dan sebagainya tadi. Itu sudah sangat bagus karena area Cilacap kan salah satu penyumbang TKI dan TKW terbesar. Salah satu adalah di Cilacap. Sehingga kompetensi itu bisa jadi diterapkan ke anak-anak karena saya yakin sementara ini skill yang dilempar dalam artian diekspor kita ke luar negeri adalah skill ART dan sebagainya. Jadi kecenderungan itu sehingga mereka sudah pula dibekali. Pun misalkan mereka tidak studi lanjut, misal tidak ke SMA, tidak ke SMK dan sebagainya, mereka punya sedikit skill minimal, bahkan tadi sampai dengan bisa nyablon, bisanya macam-macam dan sebagainya, itu udah skill mereka misalkan menjadi modal dibawa ke sana ke luar negeri misalkan. Karena itu terjadi kalau di Bu Devi ya Bu, di Bu Devi juga banyak, hampir semua 40% bisa jadi orang tuanya adalah TKI. Ibu Dewi saya yakin pasti berbeda penanaman karakter yang harus dikuatkan. Karena Bu Dewi luar biasa. Kenapa? Bu Dewi pada saat sebelum pandemi itu harus ketok-ketok rumah siswanya loh. Sampai nunggu nih kon mandi. Kon adus le. Ya, adus, tapi tidak dimandikan loh ya. Tidak mandi sendiri, setelah itu sudah siap sampai dengan masih ngantuk punya sangu nggak disangoni, bayangin. Jadi kekuatan Bapak dan Ibu itu sudah kekuatan hebat semua. Yang kalau kekuatan masing-masing itu digabungkan, saya yakin bisa banyak sekali muncul ide-ide kreatif yang lain. Itu jadi kesimpulan kami, matur suwun dari 4 presentasi luar biasa semuanya. Kita sudah roto nabrak 9 menit Bapak dan Ibu dari pukul 12. Jadi kita nanti masuknya juga mas dan mundur sendiri, tidak apa-apa J. Tapi sebelum istirahat kami nitip satu biar nanti tidak molor malih. Bapak dan Ibu ada satu checklist yang Bapak harus isi dan diminta untuk dikembalikan lagi. Checklist tentang kompetensi Bapak dan Ibu. Iya. Ini itu kan? Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mari kita semua kembali nanti ke ruangan ini jawab pukul 13.10. Matur nuwun kepengin istirahat. Untuk jalan siang sudah disediakan di depan ruangan kita. Tidak hati boleh, tidak hati mana boleh. Kita garap checklist aja. Matur Ya, nuwun, sudah. kita Satu-satu ada yang 20 kan, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.